Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, ini contoh reaksi redoksnya ya. Kalau dilihat-lihat, ternyata reaksi redoks ini itu belum setara. Jumlah atom O yang ada di reaktan itu belum sama dengan jumlah atom O yang ada di produk. Nah, untuk reaksi redoks, kita punya dua cara atau metode penyetaraan persamaan reaksinya. Yang pertama ada metode bilangan oksidasi, yang kedua ada metode setengah reaksi. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari yang metode bilangan oksidasi. Kunci dari penyetaraan persamaan reaksi redoks itu adalah langkah-langkahnya. Jadi, tiap metode itu, kalau kita ingat langkah-langkah yang harus dilakukan, maka akan mudah untuk melakukan penyetaraan persamaan reaksinya. Ini langkah-langkahnya ya. Boleh dibaca dulu, ditulis atau difoto. Nah, di sini ada perbedaan di langkah yang nomor 5. Jadi, kalau persamaan reaksinya nanti dalam bentuk molekuler, gunakan langkah yang ini. Kalau persamaan reaksinya ternyata dalam bentuk ionik, gunakan langkah yang di bawah. Supaya lebih memahami langkah-langkah ini, kita langsung saja mengerjakan soal penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, diketahui ada persamaan reaksi sebagai berikut. Persamaan reaksi ini bentuknya molekuler, karena di dalamnya itu tidak dalam bentuk ion, semuanya molekul, ZNS, HNO3, ZnSO4, NO, dan H2O. Langkah yang pertama, kita menentukan biloks masing-masing atom. Tujuannya supaya kita tahu mana yang mengalami reaksi reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Di sini Ibu langsung saja ya mencantumkan bilangan oksidasi tiap unsur. Yang angka di bawah berwarna kuning itu biloksnya. Kalau yang di atas yang berwarna putih itu adalah hasil kali biloks dikali jumlah atom. Kemudian langkah yang kedua, kita menyetarakan jumlah atom-atom yang berubah biloksnya. Dari persamaan reaksi ini, mana saja atom-atom yang mengalami perubahan biloks? Ada ini ya, atom S. Dari min 2, dia berubah biloksnya menjadi plus 6. Kemudian ada juga atom N. Dari plus 5, dia berubah biloksnya menjadi plus 2. Nah, kita menyetarakan jumlah atom S dan N sebelum reaksi dengan setelah reaksi. Kita cek, sebelum reaksi jumlah atom S-nya ada 1. Setelah reaksi, atom S-nya juga jumlahnya 1, berarti S sudah setara. Atom N, di sini jumlah atomnya 1. Setelah reaksi, jumlah atom N-nya juga 1. Karena atom-atom yang berubah biloksnya ini sudah setara jumlahnya, maka kita langsung ke langkah yang berikutnya. Langkah yang ketiga, kita menentukan penurunan biloks dan peningkatan biloks yang terjadi dalam reaksi ini. Tadi yang mengalami kenaikan biloks itu atom S ya, dari min 2 menjadi plus 6. Berarti atom S ini yang mengalami oksidasi. Kita tentukan berapa banyak kenaikan biloksnya, dari min 2 menjadi plus 6. Ternyata kenaikan biloksnya itu sebanyak 8. Dapat dari mana angka 8 ini? Yaitu biloks akhir dikurangi dengan biloks awal. Plus 6 dikurangi dengan min 2, hasilnya 8. Kemudian yang mengalami penurunan biloks, berarti yang atom N, dia mengalami reduksi. Berapa banyak penurunan biloksnya? Dari plus 5 menjadi plus 2, berarti turun sebanyak 3. Setelah itu, kita lanjut lagi ke langkah yang keempat. Jumlah penurunan dan peningkatan biloks dibuat sama dengan mengalihkan suatu faktor. Nah,
Jadi ini kenaikan dan penurunannya itu kan berbeda ya angkanya. Naiknya 8, tapi turunnya 3. Nah, kita harus buat supaya kenaikan biloxnya ini sama dengan penurunan biloxnya. Cara gampangnya adalah dengan mengalikan kedua bilangan ini. Yang naik 8 dikali dengan 3, yang turun 3 dikali dengan 8. Supaya apa? Nanti hasilnya sama-sama 24. Jadi nanti naiknya 24, turunnya juga 24. Ini yang dimaksud penurunan dan peningkatan biloxnya itu dibuat sama dengan mengalihkan suatu faktor. Nah, setelah dikalikan dengan faktor ini, maka persamaan reaksinya akan menjadi ini, seperti yang di bawah. Jadi, yang mengalami oksidasi itu kan ini ya, ZnS. ZnS dikalikan dengan 3, maka di sini dia punya koefisiennya 3. HNO3, dia yang mengalami reduksi. Yang reduksinya dikali dengan 8, maka di sini koefisiennya jadi 8. ZnSO4, dia berkaitan dengan ini ya, oksidasi, maka dikali 3. Di sini koefisiennya jadi 3. Yang NO, karena dia hasil reduksi, dikalikan dengan 8, maka di sini koefisiennya 8. Yang H2O, dia kan tidak terlibat dalam reaksi oksidasi maupun reduksinya, maka dia tidak dikalikan apa-apa. Karena ini persamaan reaksi molekuler, maka langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan jumlah atom-atom lainnya selain atom yang mengalami perubahan bilox. Kita dahulukan dulu atom selain O dan H. Berarti di sini selain atom O dan H ada atom Zn. Kita lihat atom Zn sebelum reaksi berjumlah 3 ya, karena di sini koefisiennya ada 3. Yang setelah reaksi, jumlah atom Zn juga 3. Berarti untuk atom Zn, dia sudah setara. Sekarang, prioritas selanjutnya adalah menyetarakan atom O. Di ruas kiri, atau sebelum reaksi, jumlah atom O-nya ada 24, didapatkan dari 8 dikali 3, 24. Yang atom H berjumlah 8, 8 dikali 1. Nah, kita lihat yang ruas kanan. Di sini Ibu kasih X ya, untuk simbol koefisien H2O. Karena kita belum tahu koefisien H2O itu akan berapa. Kita cek dulu yang ruas kanan. Jumlah atom O di sini ada 12, itu didapat dari 3 kali 4. Kemudian ditambah 8, didapatkan dari sini 8 kali 1, ditambahkan X. X-nya ini koefisien si H2O, X kali 1. Untuk jumlah atom H-nya berarti 2X. X dikali 2. Nah, kita menyetarakan dulu atom O di ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi, jumlah ini 12 ditambah 8 ditambah X harus sama dengan 24. Makanya di sini Ibu masukkan angkanya ya. Dan ternyata nanti didapatkan X-nya sama dengan 4. X ini apa? X ini adalah koefisien si H2O. Maka nantinya koefisien H2O-nya sama dengan 4, agar jumlah atom O-nya sama pada ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Tinggal ditambahkan 4 sebagai koefisiennya H2O. Sekarang kita cek dulu apakah jumlah atom-atom ruas kiri telah sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Cek satu persatu ya. Yang ruas kiri ada Zn, jumlah atomnya 3. 3 dikali 1. Jumlah atom S-nya juga 3. 3 dikali 1. Jumlah atom H-nya 8. 8 dikali 1. Jumlah atom N ada 8 juga, 8 dikali 1. Kemudian jumlah atom O-nya 24. Didapatkan dari 8 dikali
3. Sekarang kita cek yang ruas kanannya. Jumlah atom Zn ada berapa di sini? 3 ya, 3 dikali 1. Jumlah atom S juga ternyata sudah 3. 3 kali 1. Jumlah atom H ada 8 ya, atom H ini. 4 dikali 2, maka 8. Jumlah atom N-nya 8 juga, dari sini 8 dikali 1. Jumlah atom O sudah 24. Bisa dicek ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 12 ditambah dengan 8, 20. 20 ditambah dengan 4, jadi 24. Sampai sini berarti reaksinya sudah setara.